Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil proposal kelompok kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja. Terima kasih atas waktu saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja proposal saya dan judul deskripsi kemampuan sosial Indonesia anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Pendidikan Harapan. Yang berusaha masalah 1. Bagaimana kemampuan sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Pendidikan Harapan? 2. Bagaimana kemampuan anak dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya? 3. Bagaimana kemampuan anak dalam mengelola emosi di lingkungan sekolah? 4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perkembangan emosional sosial anak? Yang kedua, tujuan. 1. Mendeskripsikan kemampuan sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Pendidikan Harapan. Yang kedua, mendeskripsikan kemampuan anak dalam berinteraksi. Yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang penelitian yang menggambarkan kondisi objek perkembangan sosial emosional anak tanpa memberikan perilaku. Yang kedua, objek dan penelitian. Subjek penelitian anak usia 5 sampai 6 tahun kelompok B di TK Pendidikan Harapan sebanyak 15 anak. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian di TK Pendidikan Harapan. Yang keempat, prosedur penelitian. A. Tahap persiapan. Menyusun instrumen observasi dan pedoman wawancara, mengurus izin penelitian kepada kepala sekolah maupun jadwal observasi. Yang B. Tahap pelaksanaan. Melakukan observasi kemampuan sosial emosional anak dalam kegiatan penilaian kelompok dan rutinitas harian. Melakukan wawancara kepada guru kelas mengenai perkembangan sosial emosional anak. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi saya. Metodologi penelitian peran pendidikan holistik bagi pengembangan karakter anak usia dini di TK Sekolah Sukabaya. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep pendidikan holistik diterapkan pada pembelajaran anak usia dini? Yang kedua, bagaimana peran pendidikan holistik dalam mengembangkan karakter anak usia dini? Yang ketiga, karakter apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan pendidikan holistik dalam pengembangan karakter anak usia dini? Yang keempat, bagaimana respon guru dan orang tua terhadap penerapan pendidikan holistik dalam membentuk karakter anak? B. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan penerapan pendidikan holistik dalam pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, menganalisis peran pendidikan holistik dalam pembentukan karakter anak usia dini. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendukung dalam penghambat penerapan pendidikan holistik. Yang keempat, mengetahui pandangan guru dan orang tua mengenai peran pendidikan holistik dalam pengembangan karakter anak usia dini. C. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 2. Subjek penelitian, guru, orang tua, dan anak usia dini dengan lembaga PAUD yang menerapkan pendekatan holistik integratif. 3. Teknik pengumpulan data. A. Observasi terhadap kegiatan pembelajaran holistik yang dimana ada pembiasaan, bermain, interaksi sosial, kegiatan moral. B. Wawancara dengan guru dan orang tua terkait penerapan pendidikan holistik dalam pengembangan karakter anak. C. Dokumentasi. D. Teknik analisis data. 4. Analisis kualitatif dengan langkah
A. Redukasi data. B. Penyajian data. C. Penarikan kesimpulan. Sekian saja, terima kasih. Baik, saya akan membacakan proposal dengan judul Eksperimen Pertumbuhan Kacang Hijau dalam Meningkatkan Kemampuan Sains Anak Usia Dini di PAUD Terpadu Citra Bakti. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan eksperimen pertumbuhan kacang hijau pada anak usia dini? 2. Apakah eksperimen pertumbuhan kacang hijau dapat meningkatkan kemampuan sains anak usia dini? 3. Aspek kemampuan sains apa saja yang berkembang melalui eksperimen pertumbuhan kacang hijau? Tujuan penelitian. 1. Menjelaskan pelaksanaan eksperimen pertumbuhan kacang hijau pada anak usia dini. 2. Mengetahui apakah eksperimen pertumbuhan kacang hijau dapat meningkatkan kemampuan sains anak usia dini. 3. Mengidentifikasi aspek-aspek kemampuan sains yang berkembang melalui eksperimen pertumbuhan kacang hijau pada anak usia dini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain pretest dan posttest control group design. Penelitian melibatkan anak usia 4-5 tahun. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa kegiatan eksperimen pertumbuhan kacang hijau, di mana anak mengamati proses pertumbuhan setiap hari, mengukur tinggi kecambang, mencatat perubahan, serta mendiskusikan hasil pengamatan. Sebelum perlakuan, anak-anak diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan sains awal, mencakup kemampuan mengamati, mengukur, memprediksikan, dan menyimpulkan. Setelah memperlakukan berlangsung selama beberapa pertemuan, anak-anak kembali diberi posttest untuk melihat perubahan kemampuan sains. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru dan dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hasil pretest dan posttest untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan isi proposal saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan Kunci Angka pada Anak Usia Dini di TK Santa Skolastika Mataria. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pelaksanaan permainan kunci angka dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini? 2. Kemampuan kognitif apa saja yang dikembangkan melalui permainan kunci angka? 2. Tujuan penelitian. 1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media permainan kunci angka. 2. Untuk mengetahui kemampuan apa saja yang dikembangkan melalui permainan kunci angka. 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas dengan model kemis dan MC Taggart yang dilaksanakan dalam 2 siklus yang terdiri dari 4 tahapan yang meliputi 1. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 2. Subjek dalam penelitian ini yaitu anak kelompok A usia 4-5 tahun di TK Santa Skolastika Mataria. 3. Prosedur penelitian. A. Pratindakan. 1. Melakukan observasi awal. 2. Melakukan wawancara awal dengan guru. 3. Menyusun instrumen observasi awal dan melakukan penilaian awal. B. Siklus 1. 1. Perencanaan. Menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kunci angka. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPPH, media kunci angka, lembar observasi, dan instrumen penilaian. 3. Menentukan indikator kemampuan kognitif yang ditingkatkan. 2. Pelaksanaan tindakan. 1. Guru melaksanakan pembelajaran menggunakan kunci angka. 2. Guru mengikuti permainan kunci angka sesuai instruksi untuk mengembangkan kemampuan kognitif. 3. Observasi. 1. Peneliti dan observer mengamati aktivitas guru dan anak selama kegiatan berlangsung. 2.
mengisi lembar observasi kemampuan kognitif, dan mencatat dokumentasi penelitian. 4. Refleksi. 1. Menganalisis hasil tindakan siklus 1. 2. Mengevaluasi kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan siklus 1. 3. Menyusun perbaikan untuk siklus 2. C. Siklus 2. 1. Perencanaan ulang. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran penggunaan media kincir angka sesuai hasil refleksi sebelumnya. 2. Pelaksanaan tindakan. Guru kembali menerapkan permainan kincir angka dengan strategi yang sudah diperbaiki. 3. Observasi. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kognitif anak. 4. Refleksi. Menentukan keberhasilan tindakan berdasarkan peningkatan hasil belajar dan apakah sudah mencapai indikator keberhasilan. Metode pengumpulan data. 1. Observasi perkembangan kognitif anak. 2. Lembar penilaian kinerja. 3. Dokumentasi kegiatan belajar. 4. Catatan lapangan. Teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan membandingkan hasil pratindakan siklus 1 dan siklus 2 untuk melihat peningkatan kemampuan kognitif anak. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.